Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azazunda Coibar Lutfi dengan NPM 233111123 kelas SI23DX Prodi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mengerjakan jurnal penyesuaian dan neraca lajur perusahaan jasa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Yasin, SEMM. Kesempatan kali ini kita akan membuat video penyelesaian transaksi penyesuaian dari perusahaan Tuan Agus. Bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu adalah kita membuat ayat jurnal penyesuaian dari soal yang berikut. Soal ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan jurnal penyesuaiannya ke dalam neraca lajur. Setelah kita masukkan ke dalam neraca lajur dan neraca saldonya kita masukkan ke dalam neraca lajur, kita akan mengurangi neraca saldonya dengan penyesuaian hingga jadilah neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ini dikurang ini atau ini ditambah ini, hasilnya akan jadi neraca saldo setelah disesuaikan. Lanjut yaitu kita akan membuat laba rugi. Apa-apa transaksi yang masuk ke dalam kategori laba dan rugi, dan yang selanjutnya yaitu neraca apa-apa aja yang transaksi yang akan masuk ke dalam neraca. Baik, kita lanjut. Bagaimana sih cara mengerjakan soal transaksi penyesuaiannya? Di contoh kali ini, yang pertama yaitu adalah sewa dibayar di muka bulan Januari menunjukkan 15 juta. Kata yang harus diperhatikan di sini adalah kata menunjukkan. Kata menunjukkan yang artinya di jurnal penyesuaiannya ini 15 juta ini bukan yang kita tulis. Akan tetapi bagaimana dari yang di neraca saldo ini 20 juta ini menjadi 15 juta pada akhirnya pada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, berarti 20 juta dikurang berapa yang hasilnya 15 juta. Berapa sih 20 kurang berapa yang hasilnya 15 juta? Ya, 20 dikurang 5 juta. Berarti di ayat jurnal penyesuaian kita menulis sewa dibayar di mukanya adalah 15 juta. Mari kita mengisi ayat jurnal penyesuaiannya. Cara mengisinya yaitu adalah biaya. Rumusnya itu biaya pada soal dan di bawahnya adalah soalnya. Jadi di soal adalah sewa dibayar di muka, berarti kita membuat ayat jurnal penyesuaiannya yaitu dengan biaya sewa dibayar di muka. Biaya sewa dibayar di muka pada sewa dibayar di muka.
Nah, berapa sih tadi? Yang tadi itu adalah 5 juta. Berarti di sini kita tulis 5 juta. Kak, kenapa yang di kreditnya langsung muncul? Iya, karena kalau satu transaksi di ayat jurnal penyesuaian ini adalah sama semua. Debit dan kreditnya sama jika satu transaksi. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu perlengkapan kantor terpakai sebesar 4,5 juta. Nah, jika di sini terpakai atau menunjukkan, berarti di ayat jurnal penyesuaiannya adalah sesuai yang di soal. Kalau menunjukkan berarti di neraca saldo setelah disesuaikannya. Sedangkan kalau di kata soalnya terpakai berarti dia di sininya. Jadi ini penyesuaian. Ini nih NSD-nya. Nah, kalau menunjukkan dia di penyesuaiannya itu bukan yang dari soal. Dia jadi 20 juta dikurang berapa yang hasilnya 15 juta ini. Sedangkan kalau terpakai perlengkapan kantor. Kalau terpakai berarti dia langsung tulis aja di sini 4,5 juta. Jadi baru ini dikurang ini hasilnya berapa. Langsung kita masukkan saja ke ayat jurnal penyesuaian, yaitu perlengkapan kantor. Sama seperti rumus yang tadi, biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Karena tadi 4,5 juta, berarti di sini langsung saja ditulis 4,5 juta karena menunjukkan 4,5 juta tadi ya. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu gaji yang masih harus dibayar. Nah, gaji yang harus dibayar itu sebesar 3 juta. Kalau sebesar 3 juta ini berarti langsung aja tulis ke ayat jurnal penyesuaiannya sebesar 3 juta. Gaji yang masih harus dibayar. Kan perusahaannya masih harus membayar gaji karyawannya. Yang artinya gaji ini adalah utang perusahaan. Ia masuk ke dalam utang gaji. Jadi di ayat jurnal penyesuaiannya adalah biaya gaji pada utang gaji. Tadi sebesar 3 juta. Lanjut ke soal yang keempat, itu depresiasi kendaraan per 30 Januari. Jadi depresiasi kendaraan pada bulan ini adalah 12.500.000. Langsung aja kita tulis karena dia terpakai ya, ini menunjukkan sebesar per 30 Januari, berarti yang di bulan ini ia menunjukkan sebesar 12.500.000. Sedangkan kalau depresiasi kendaraan itu yang keduanya itu dia akumulasi, bukan soal doang ya. Biaya depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan.
Oh, ini tanggalnya lupa aku ubah. Oke. Tadi sebesar biaya depresiasi kendaraan sebesar 12.500.000. Di sini langsung kita tulis 12.500.000. Nah, ini adalah jumlahnya. Jadi jumlah ini dan ini harus balance. Makanya tadi kata saya, ini debit dan kreditnya jika satu transaksi di jurnal penyesuaian itu harus sama. Kalau nggak sama, dia di jumlahnya nggak bakal balance. Lanjut ke neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini kita tinggal memasukkan sebenarnya. Yang di bagian ini, yang bagian pertama kita itu memasukkan dari soalnya. Ini langsung kita copy aja, kita masukin ke sini. Sedangkan penyesuaian ini kita masukkan dari ayat jurnal penyesuaian. Kalau di ayat jurnal penyesuaian sudah ada transaksinya seperti yang di sini, sewa dibayar di muka, kan di sini udah ada sewa dibayar di muka. Dia nggak usah buat akun baru, di sini. Dia tinggal nulis aja di sini di bagian debit atau di bagian kredit. Nah, lanjut aja kita isi biaya sewa dibayar di muka. Biaya sewa dibayar di muka di neraca saldonya belum ada, berarti kita buat akun baru. Biaya sewa dibayar di muka sebesar 5 juta ya tadi di debit. Sebesar 5 juta. Nah, lanjut ke akun yang kedua, yaitu sewa dibayar di muka. Kita cari dulu nih di atas. Kalau sewa dibayar di muka udah ada, tinggal kita masukin aja angkanya, nggak usah kita buat akun baru. Tadi sebesar 5 juta di kredit. Ini sebesar 5 juta di kredit. Jadi kita masukin 5 jutanya di kredit. Lanjut ke transaksi kedua, akun ketiga, yaitu biaya perlengkapan kantor. Kita lihat dulu di ininya, neraca saldonya. Jika belum ada, kita buat akun baru. Biaya perlengkapan kantor pada berapa tadi? 4.500.000. Biaya perlengkapan kantor 4.500.000 di debit ya. 4.500.000. Yang selanjutnya itu adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 di kredit. Kita lihat dulu di akun atasnya ada perlengkapan kantor tidak. Nah, di sini udah ada perlengkapan kantor.
yang artinya tinggal kita masukkan saja tadi sebesar 4.500.000 di kredit. Yang selanjutnya biaya gaji pada utang gaji. Kita lihat dulu. Oh, ternyata biaya gaji udah ada nih. Jadi tinggal kita masukin aja. Biaya gajinya sebesar 3 juta. Biaya gajinya 3 juta di debit. 3 juta di debit. Sedangkan utang gajinya tadi 3 juta di kredit. Oke, setelah kita masukkan ini, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu biaya depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 12.500.000. Kita lihat dulu di sini, ternyata akunnya belum ada. Berarti kita buat akun baru dengan memasukkannya biaya depresiasi kendaraan dan akumulasi. Kan tadi nggak ada, kita buat baru. Biaya depresiasi kendaraan 12.500.000 di debit. 12.500.000. Kebanyakan 12.500.000 di debit dan akumulasinya tadi 12.500.000 di kredit. Tahap yang selanjutnya yaitu adalah mengurangi atau menambahkan ini untuk memasukkannya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Ini karena dia cuma satu angka ya, 65 juta itu, jadi langsung aja kita tulis 65 juta. Ini juga sama, langsung aja kita tarik 110 juta. Nah, sedangkan di sini ada dua angka ya, yang satu di debit, yang satu di kredit. Nah, kalau kayak gini, ini karena ini di debit nggak bisa nyatu sama kredit. Nah, jadi di sini ini dikurang 5 juta. Kalau debit itu ngurangin kredit. Jika debitnya lebih gede, maka debit dikurang kredit. Jadi yang si debit ini masih sisa, kita tulis di debit. Kalau misalnya kreditnya lebih gede, jadi kredit dikurang debit. Jadi nanti sisa uangnya di kreditnya. Di sini berarti 15 juta. Nah, ini tadi makanya kenapa berbeda dengan yang menunjukkan dengan terpakai. Kalau menunjukkan, dia itu berarti di neraca saldonya yang 15 juta kan, sama-sama 15 juta nih. Sedangkan kalau terpakai, perlengkapan kantor nih, perlengkapan kantor itu terpakai 4.500.000, dia langsung di sininya. Berarti nanti neraca saldo setelah disesuaikannya adalah sisanya dari yang terpakai. 10 juta kurang 4.500.000 adalah 5.500.000. Yang ini nggak ada transaksi, langsung kita masukin aja. Perlu diperhatiin debit sama kreditnya ya, jangan salah masukin. Kalau debit tetap di debit, kalau kredit tetap di kredit.
Nah, yang ini kredit sama kredit berarti baru bisa ditambah. Jadi dia kalau dikredit sama dikredit artinya ditambah, berarti di sini 33 juta. Yang di bawah juga sama, karena dia ini di debit dan ini juga di debit berarti ditambah. Kalau debit ditambah debit berarti kita taruhnya tetap di debit karena debitnya nambah. Ini 5.500.000. Kebanyakan. Yang kita masukin yang transaksi aja ya, kalau jumlahnya nggak usah, ini nggak usah, transaksinya aja kita masukin. Ini nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan, berarti langsung kita taruh aja. Ini juga, ini juga sama, perlu diperhatikan ini letaknya di debit atau di kredit. Ini kan di kredit, kita taruh di kredit. Kalau di debit kita taruh di debit. Lanjut ke bagian laba rugi. Nah, laba rugi ini yang perlu kita ingat adalah laba rugi itu isinya cuman pendapatan dan biaya. Jadi si laba rugi ini isinya cuman pendapatan dan biaya. Nah, dari semua ini kita cek dulu. Ini nanti kita masukin pendapatan ini, biaya gaji, biaya sewa, biaya perlengkapan, dan biaya depresiasi kendaraan, ini kita masukin semua. Jadi di laba rugi ini dia cuman pendapatan sama biaya. Balik lagi, perhatiin di mana debit dan kreditnya. Ini 51 juta di kredit, kita masukkan juga di kredit. Biaya pada gaji juga nih, dia kan cuman gaji sama biaya, jadi yang kita masukin cuman yang biaya sama gaji aja. Ini jadi kita copy, kita lihat itu di debit, kita masukin di debit. Ini juga biaya sewa, biaya sewa ini kita masukin, dia di debit, kita masukin di debit. Ini di debit, kita masukin di debit. Nah, jadi si laba rugi ini pokoknya semua yang ada di biaya sama pendapatan. Jadi kalau pendapatannya cuman satu, biayanya banyak. Nah, biaya ini kita masukin semua. Sedangkan neraca, kalau neraca itu semua yang tidak masuk laba rugi. Jadi selain pendapatan dan biaya itu masuknya ke neraca. Ini kita masukin aja dulu semua. Semua yang enggak masuk ke dalam laba rugi kita masukin. Ini kan 51 udah masuk laba rugi, jadi kita gak usah masukin lagi.
ini udah masuk kan, transaksinya ini udah masuk, ini udah masuk, berarti yang ini yang belum, tinggal kita masukin aja. Nah, setelah ini kita hitung biar balance berapa rugi dan berapa ininya. Nah, dari sini kita kelihatan ini adalah jumlah dari ini. Ini pun sama, ini sama, ini adalah jumlah tadi, ini pun sama jumlah tadi. Nah, yang ini sama jumlahnya, tapi di sini adalah kita menghitung laba dan ruginya. Jadi keuntungannya Tuan Agus tadi, jadi perusahaan Tuan Agus untung sebanyak 23.500.000. Dia untung sebanyak 23.500.000. Jadi ini harus balance dengan ini. Kalau ini di debit, ini berarti di kredit. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan penyampaian, mohon dikoreksi. Kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.